Hormat. Selamat siang Ibu. Selamat siang semua, silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau semuanya kabarnya baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah. Baik, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Evi yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Evi, Hadir Bu. Ina, Apa Ibu? kenapa? Sakit Ibu. Minggu depan tolong suruh dia masuk ya. Evi, Hadir Bu. Grace, Hadir Bu. Kelsin, Hadir Ibu. Jeje, Hadir Bu. Rani, ada Ibu, Melissa. Aduh. Aduh, ini dari sini kalau pemalas itu. Baik, hari ini hanya 2 orang yang tidak masuk. Semoga minggu depan semuanya bisa hadir. Amin. Ibu minta 1 orang pulang atas kata. Baik, di sini minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi apa? Klasifikasi makhluk hidup Ibu. Betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup seperti apa? Bernapas. Bernafas. Apalagi? Apalagi? Memerlukan makanan dan minuman. Sudah. Iya betul. Ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, bergerak, beradaptasi dan bereproduksi. Nah, di sini hari ini kita hanya belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama itu bernapas. Lebih tepatnya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada Manusia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kira-kira Ibu mau tanya dulu, apa betul kita manusia ini kita tidak bisa menahan napas lebih lama? Betul atau tidak? Tidak bisa Ya, berhenti. iya betul. Kita manusia ini kita tidak bisa menahan napas lebih lama. Yang berikut kita di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu sisa mampu menjelaskan pengertian tentang bernapas. Yang kedua itu sisa mampu menyebutkan organ-organ yang digunakan dalam sistem pernapasan. Yang ketiga itu sisa mampu menjelaskan fungsi-fungsi setiap organ pernapasan. Baik, semua sudah baca tuh? Sudah. Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian dari bernapas. Yang kedua? Menyebutkan organ-organ pernapasan. Yang ketiga? Fungsi organ-organ pernapasan. Iya betul. Nah, di sini Ibu mau tanya, di sini siapa yang tidak bisa bernapas? Bernapas semua. Orang yang sudah mati bisa bernapas. Betul. Di sini
Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu bernapas? Ya, Evi? Melissa? Saja. Bernapas itu proses menghirup udara atau karbon CO2, oksigen, menghirup oksigen atau CO2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Betul, mari kita berikan nafas kepada Evi. Nah, jadi bernapas merupakan proses menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Semua sudah paham? Sudah. Ulangi sekali lagi. Jadi, bernapas merupakan proses menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu apa? Menyebutkan organ-organ pernapasan. Ya, yang kedua itu menyebutkan organ-organ pernapasan. Siapa yang bisa menyebutkan organ-organ pernapasan? Hidung, Betul. tenggorokan, Ya. tenggorokan atau kerongkongan ibu? Tenggorokan. Tenggorokan, terus Kerongkongan. faring, Faring. laring, trakea, bronkus, paru-paru. Ya. Ada Nah, di sini organ-organ pernapasannya itu ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada paru-paru, ada alveolus dan ada diafragma. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ulang ini organ-organ pernapasan dalam kehidupan manusia? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus dan diafragma. Ya, betul. Di sini ada organ-organ pernapasan yaitu ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada paru-paru, ada alveolus dan ada diafragma. Nah, yang balon ini kita ibaratkan sebagai paru-paru. Nah, ibu minta 9 orang maju ke depan untuk kita bermain game. Saya Bu. Aku juga. 9 orang. Saya juga. Maju sudah. Tidak apa-apa. Kalau panas, Kak. Ibu, biar bukan ini, ibu tulis ini. Ibu ini kita berdiri kemana? Ibu berdiri sesuai organ-organ pernapasan mulai dari hidung yang tadi kalian sudah Pertama sebutkan. hidup itu siapa? Ini siapa? Nomor 1. Habis apa? Begitu Pak Ibu. Iya, iya. Iya, habis 3, 4, 5. Ibu yang baca yang oksigen. Ya, di sini ibu berperan sebagai oksigen. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti tunjuk aku lagi situ ya. Bukan kau yang lari. Iya. Lama di mana? Siapa? Baik, kita langsung mulai saja ya. Ya, Bu. Nah, hai, aku adalah oksigen. Aku akan masuk ke dalam tubuh. Pertama-tama, aku masuk ke mana ya? Hai, aku oksigen. Aku hidung. Hai oksigen, kamu akan masuk melalui tubuhku. Di dalam. Hai, aku adalah oksigen. Aku akan masuk ke dalam tubuh. Pertama-tama, aku masuk ke mana ya? Hai oksigen, aku adalah hidung. Kamu akan masuk melalui tubuhku. Di dalam tubuhku terdapat hidung, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama dengan kamu. Bye-bye oksigen, silahkan ke faring. Yeay, aku sudah bersih. Sekarang aku harus masuk ke faring. Di mana faring? Hai oksigen, kamu sudah melewati hidung ya? Sekarang kamu akan ke faring. Faring itu adalah aku. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Oksigen, apakah kamu sudah mengerti? Bye-bye oksigen, silakan kelarin ya. Terima kasih faring, aku sudah mengerti. Sekarang saya harus kemana lagi ya? Saya lupa. Hai oksigen, namaku Laring. Aku terletak di bagian belakang faring.
Laring terdiri atas 9 susunan. Bye-bye oksigen, silakan ke trakea. Saya harus kemana lagi ya? Saya harus ke trakea ya. Hai oksigen, aku adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Bye-bye oksigen, silahkan ke bronkus. Kira-kira saya kemana lagi ya? Hai oksigen, aku adalah bronkus. Bronkus merupakan organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Bye-bye oksigen, silakan ke bronkiolus. Wah, ternyata aku sudah masuk di dalam organ pernapasan ya. Kira-kira kemana lagi ya? Halo, aku bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Bye-bye, silakan ke alveolus. Terima kasih bronkiolus. Kira-kira saya kemana lagi ya? Hai oksigen, aku alveolus. Alveolus merupakan tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan mengembuskan nafas. Bye-bye oksigen, silakan ke diafragma. Hai, perkenalkan, aku diafragma. Diafragma merupakan obstruksi tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Bye-bye oksigen. Terima kasih diafragma. Wah, sekarang aku sudah masuk dalam tubuh kalian. Aku sekarang akan keluar, bukan aku, tetapi teman aku yang bernama karbon dioksida. Nah, di sini mau tanya. Coba sebutkan ulang organ-organ pernapasan pada manusia. Karena tadi kita sudah bermain game, pasti anak-anak sudah tahu organ-organ apa saja yang ada di dalam pernapasan pada manusia. Berurutan. Hidung, Faring, Laring, trakea, bronkus, Bronkiolus. alveolus, diafragma. Ya betul, organ-organ pernapasan yang tadi kita bermain game itu mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus dan diafragma. Jadi sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga. Tadi tentang apa? fungsi organ pernapasan. Ya betul. Yang tujuan pembelajaran yang ketiga itu fungsi organ-organ pernapasan. Yang tadi pertama organ pernapasan tadi pertama itu apa? Hidung. Nah hidung itu berfungsi sebagai apa? Penyaring yang kotor-kotor. Alat hidung dia itu menyaring yang kotor. Ya betul. Jadi hidung itu berfungsi sebagai alat pernapasan pada manusia yang pertama. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus. Fungsi rambut-rambut halus ini untuk menangkap atau menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat lendir. Lendir itu berfungsi untuk melembabkan udara. Rongga hidung ini juga berfungsi sebagai indera penciuman. Yang kedua tadi apa? Faring. Nah, faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Yang ketiga itu apa? Laring. Nah, laring ini berfungsi sebagai saluran udara yang masuk melalui hidung akan bergerak ke tenggorokan, kemudian diteruskan ke trakea hingga paru-paru. Yang keempat tadi apa? Trakea. Nah, trakea ini berfungsi sebagai jalur masuknya dan keluarnya udara. Yang kelima tadi apa? Bronkiolus. Bronkus. Ya, yang betul. Yang kelima itu bronkus. Bronkus di sini berfungsi sebagai saluran atau menyediakan jalan bagi udara masuk ke paru-paru. Yang keenam tadi apa? Bronkiolus. Nah, yang keenam itu bronkiolus. Bronkiolus di sini berfungsi sebagai penyaluran udara dari bronkus ke alveolus dan juga sebagai pengontrol utama jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Yang ketujuh tadi apa? Alveolus. Nah, alveolus di sini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Yang kedelapan tadi apa?
apa? Diafragma. Nah, yang terakhir itu adalah Diafragma. Diafragma berfungsi untuk memudahkan udara masuk ke paru-paru dengan melakukan kontraksi. Nah, di sini Ibu ada media pembelajaran yang sudah Ibu buat di rumah. Coba anak-anak perhatikan. Kira-kira kalau Ibu pompa ini media pembelajaran ini nanti apa yang terjadi? Semua Ibu minta perhatikan ke depan ya. Ibu minta Evi tolong ambil tolong lensa supaya kita standar. Terima kasih Evi. Baik, Ibu minta sekali lagi semua anak-anak perhatikan ke depan sehingga kita melihat apa yang terjadi dengan media pembelajaran ini. Ibu minta kita hitung 1 sampai 3 sehingga kita bisa lihat apa yang terjadi. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Wow. Balon kembang. Mengembang dua-duanya. Iya betul, balonnya mengembang. Balon di sini tadi kita ibaratkannya sebagai apa? Paru-paru. Iya betul. Di sini balonnya mengembang karena Ibu memompa, sama halnya dengan kehidupan nyata kita. Jika kita menghirup udara masuk ke paru-paru, maka paru-paru kita akan mengembang dan rongga dada kita akan Membesar. Di sini Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan tentang media pembelajaran yang tadi kita praktekkan. Yang bisa angkat tangan. Ayo yang bisa angkat tangan. Saya Ibu. Ya Lani silahkan. Baik Ibu, pada saat udara masuk ke rongga paru-paru kita, paru-paru kita akan mengembang dan rongga dada kita akan membesar. Baik, terima kasih kepada Lani yang sudah menyebutkan tentang media pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, yang terjadi di media pembelajaran ini, yang terjadi itu balonnya mengembang. Sama halnya dengan kehidupan nyata kita. Jika kita menghirup udara melalui rongga hidung, maka udara masuk ke paru-paru, paru-paru itu akan mengembang dan rongga dada kita akan membesar. Semua sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita post test. Karena semua tadi sudah paham toh? Ya. Nah, di sini saya Ibu satu bawa tulis pakai virus. Baik, soal yang pertama itu menjelaskan pengertian bernapas. Yang kedua itu menyebutkan organ pernapasan. Yang ketiga menjelaskan fungsi organ pernapasan yaitu organ bronkiolus. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan mengerjakan dan kumpul. Ada yang sudah? Sudah. Silakan kumpul. Ini Ibu. Elsie, sudah apa belum? Elsie? Silakan cepat. Sudah. Semua sudah kumpul? Sudah. Ya, di sini Ibu tanya, kira-kira yang tadi kita belajar ini apakah seru atau tidak? Seru sekali. Ya, seru karena adanya game. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan kepada kita semua terkait pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa angkat tangan. Ya. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu pengertian bernapas. Bernapas merupakan proses kita menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua itu organ pernapasan. Yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Fungsinya tadi kami sudah mengenal masing-masing. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Evi. Jadi di sini juga menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bernapas merupakan proses menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua itu organ-organ pernapasan. Jadi yang pertama ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus,
ada diafragma, ada paru-paru dan ada alveolus. Yang berikut itu terkait media pembelajaran kita. Nah, ketika kita memompa media pembelajaran ini, maka balonnya akan mengembang. Sama halnya dengan kehidupan nyata kita. Jika kita menghirup udara melalui rongga hidung, akan masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru kita akan mengembang dan rongga dada kita membesar. Baik, pertemuan kita cukup sampai hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, minta salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Evi yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu minta minggu depan, sepulang ini kalian belajar karena minggu depan akan ada pretest. Ya. Baik, terima kasih kepada semua. Siap. Hormat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk temannya Pak. Selanjutnya kita beri aplaus yang meriah untuk temannya Pak. Sebelum itu, saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang memberikan masukan dan saran atau kritik untuk pengajar saya. Kalau kurang sekali, tadi silakan. Terima kasih. Saya lagi beri aplaus yang meriah saya sendiri. Tadi yang teman Bimo sudah tampilkan di depan itu sangat menarik dan kalau dilihat lebih bagus dari minggu yang pertama yang tentang klasifikasi makhluk hidup ini. Materinya sudah bagus meskipun ada hafalan sedikit, tidak apa. Terus dari cara materinya itu kayak simpel tapi banyak yang dibawakan. Kita ada sudah bawa banyak pembelajaran, terus ada game dan gamenya itu kita semua rasa kayak senang gitu, kita menikmati. Minta maaf karena tadi molor waktu kita ada sementara itu kesalahan dari kita semua karena mungkin kita terlalu menggila yang lucu. Jadi ini waktu di sini lewat 9 menit yang akan kita ambil karena untuk tidak ada ibu. Kalau ada ibu pasti tidak begini, tidak apa. Dan saya mau menyampaikan tingkatkan lagi karena nanti teman-teman yang akan terjun sekolah tidak semester depan PR. Jadi maksudnya menggunakan seperti media-media yang sederhana, terus cara-cara ngasih tugas aktif sederhana, intinya anak-anak atau maksudnya siswa itu paham mengerti dengan apa yang kita masuk, biarpun itu kita menggunakan sesuatu yang sederhana baik di SMP maupun di SMA. Terus